Pendidik grup melangkah bersama, FND Kesehatan hadir penuh makna, menyediakan Obat yang terbaik itu kan untuk 10% ya, dari fisik itu 20%, sisanya 70% itu psikis. Kalau bisa tanpa obat, itu kamu jangan pakai obat. Betul. Nah, kalau bisa pakai obat, itu minimalis. Nih, bukannya ya, teman-teman sekalian, sekarang kan memang obat itu kan 10% ya. Terus dari fisik, saya ngebahasainnya tuh fisik, artinya bagaimana dia pola makannya dia, terus pola hidupnya dia, itu 20%. Nah, sisanya 70% itu psikis. Nah, saya perhatiin begini nih, teman-teman gitu. Jadi orang pertama kali sakit, memang tuh ya kita pakai obat lah, istilah kata. Tapi jangan sampai terus-terusan obat. Kenapa? Pertanyaannya. Karena 10% itu kan, Dok, Ya. sebetulnya pengaruhnya. Jadi, ya obat itu. Obat itu kan sebenarnya kan bahan kimia ya. Nah, sesuatu bahan kimia yang masuk ke badan kita itu didetoksifikasi oleh 2 organ. Satu namanya liver, satu namanya ginjal. Nah, kalau teman-teman keseringan makan obat, hati-hati, kerja liver sama ginjalnya berat. Nah, ya. Bahkan dulu saya kuliah di UI pun diajarin, kalau kita bisa obatnya itu cuma 1, kenapa kamu kasih 2? Kalau bisa 2, kenapa mesti 3? Jadi obat itu tuh pun saling ada interaksi loh. Kalau kita bicara di ilmu farmakologi itu ada saling interaksi, dan itu berbahaya. Makanya kalau kita ngeliat lambang kedokteran nih, teman-teman, itu selalu ada ulernya. Jadi teman-teman lihat deh. Jadi entah tongkat sama ular, entah cawan sama ular. Nah, pertanyaannya kenapa sih ada ular gitu kan? Iya, nah, harusnya kritis ya, Dok. Iya, jadi obat itu tuh dipakai kalau kamu tuh tahu manfaatnya lebih daripada risikonya. Terus kamu tahu kapan dia mesti berhenti pakai obat. Nah, jadi dari situ teman-teman tahu dulu konsepnya. Nah, terus habis itu kita kan bicara yang 20% nih, yang kita makan sehari-hari lah, contohnya gitu ya. Sebentar, Dok. Sebelum kita membahas ke 20% ini, ya, ini kan kita dengan kesadaran nih, Dok, ya, berdasarkan ilmiah loh, Dok, itu penelitian ilmiah bahwa 70% kita kontribusinya secara psikis, secara penanggulangan penyakit, yang tadi saya di awal sampaikan, 20% psikis, energi, ya, 20%, lalu 10% obat. Nah, Dr. Stephen tadi sudah menyampaikan tentang 10% pengaruh obat-obatan terhadap penanggulangan penyakit. Betul. Nah, kita highlight nih, Dok. Sekarang kan zaman ini kan berkembang nih, peradaban keilmuannya. Ada secara medis timur, medis barat. Nah, yang mau saya ingin pertegas nih, bagaimana pandangan Dr. Stephen dengan pembuatan obat-obat yang natural atau bahasa dagangnya itu herbal, gitu kan, Dok. Nah, itu keamanannya seperti apa menurut Dr. Stephen? Sementara Dr. Stephen kan tadi dari sisi medis barat sudah menyampaikan nih, dari keilmuan pandangan farmakologisnya, bagaimana resikonya. Nah, ini kalau Dr. Stephen sendiri, dengan kenyataan peradaban ilmu yang terus berkembang, bahkan Chinese pun dari dulu selalu meracik obat-obatan tuh berbentuk alam loh, Dok. Akar-akaran dari sumbernya itu, batang-batangan, pucuk-pucuk daun gitu kan, hingga ke umbi-umbian, buah sayur itu sudah apalagi. Nah, itu gimana, Dok? Dilihat dari sistem proses dari medis barat, apakah itu legal? Ilegal karena gini, Dok, jujur banyak perdebatan di masyarakat. Herbal belum tentu aman gitu loh, Dok. Satu itu gitu kan. Kedua, herbal emangnya diresepin sama seorang dokter. Karena seorang dokter rata-rata kan resep yang berdasarkan sisi farmakologis gitu. Gimana nih, Dok? Jadi ini sebenarnya pandangannya sebenarnya salah ya. Jadi dari dulu pun gitu ya. Jadi kita pun di masyarakat Indonesia ya, di Jawa pun itu tuh juga banyak tuh ya tanaman-tanaman herbal itu yang udah dipakai loh sebagai sumber pengobatan. Jadi nggak hanya di Chinese yang tadi ibukannya bilang, di Indonesia juga banyak. Iya, jadi contoh Indonesia kaya banget. Betul. Jadi sumber alamnya. Jadi contoh misalnya tanaman seledri ya. Seledri, itu kan kalau kita
dulu di saya kebetulan dulu di fisiologi PAL gitu ya. Jadi di UI itu pas kami tingkat 2 itu juga diajarin sama guru-guru kami. Jadi kami juga dibawa ke suatu tempat ya di Bogor. Itu dikasih tahu tuh bahwa ini di masyarakat di Bogor pun gitu, itu udah memanfaatkan seledri itu sebagai obat darah tinggi. Jadi dari turun temurun itu udah dikasih tahu juga. Nah, setelah diteliti ternyata ada Avium graveolens kalau orang biologi itu. Ya, ada flavonoid, terus ada zat aviumnya juga. Nah, itu bisa membantu kayak kita regenerasi pembuluh darah. Jadi kalau pembuluh darahnya kebanyakan lama kan kaku ya Bu ya. Iya, betul. Nah, terus udah dindingnya kaku. Terus begitu kalau teman-teman bayangin ini kayak saluran got atau selang itu dalamnya itu banyak itunya lumutnya. Seledri itu ya Dok ya. Itu kayak kita tuh dibersihin lah tuh sama si seledri itu. Keren, iya betul. Nah, terus selain seledri juga ada itu tanaman pare gitu ya. Pare umum nih Dok. Pare umum. Di Indonesia banyak berlimpah. Pare itu kan memang rasanya pahit kalau nggak tahu cara masaknya. Nah, itu pare itu bagus buat pasien kencing manis sama kalau kita ada penyakit dispepsia ya, penyakit terasa nggak enak di daerah lambung. Nah, itu juga bisa menularkan. Seratnya tinggi. Benar. Nah, bahkan kita tuh kadang-kadang tuh ada tanaman itu diekstrak gitu. Jadi contoh misalkan kayak tanaman tapak dara, tapak kuda, itu kan diekstrak jadi obat namanya vincristin, vinblastin. Itu kan buat obat kanker. Nah, jadi itu dasarnya juga ada. Nah, itu kalau teman-teman pengen tahu lebih banyak itu sebenarnya ada tuh formulariumnya Bu. Jadi formularium resmi nih Dok ya, yang resmi itu bisa diketik di Google ya, formularium tanaman herbal atau obat herbal di Indonesia. Nah, cuman memang ada dosisnya gitu. Itu yang dikeluarkan oleh Kemenkes kan Dok? Yang saya tahu buku formularium itu. 2011 ya dari Kemenkes. Jadi ini resmi. Nah, resmi, betul. Nah, jadi yang penting tuh teman-teman itu tuh tahu, balik lagi nih, kita tuh kalau di dunia kedokteran dari zaman dulu ya, itu kan lambangnya tongkat sama ular. Yang penting tuh tahu dosisnya gitu. Jadi contoh paling gampang gitu ya teman-teman. Ada tanaman namanya cabai. Nah, cabai di satu sisi dia tuh antioksidannya bagus. Terus kalau kita makan sedikit, itu kita membuat saluran pencernaan kita itu tuh kayak kita pendarahannya itu mulai lancar gitu ya. Jadi darah-darah udah mulai ngalir di saluran pencernaan. Nah, terus keluar hawa hangat gitu. Itu bagus. Cuman kalau teman-teman makannya kebanyakan ya mencret gitu. Jadi begitu. Nah, satu sisi nih bilang, "Wah, ini mesti minum air putih ya." Yang banyak karena air putih itu bagus buat kesehatan. Itu benar. Nah, cuman kalau kita minumnya juga kebanyakan dalam waktu yang singkat, nah, itu bahkan bisa meninggal karena darah-darah itu pada lisis. Itu kayak kita misalkan kayak ngeglong-glongin sapi. Nah, itu kan sapi, teman-teman bayangin mulutnya dimasukin selang, habis itu dialirin air. Akhirnya dia meninggal. Itu kalau di dunia kedokteran gitu, ya seperti itu. Nah, untuk yang tadi herbal juga, saya ingat nih, itu sebetulnya bukan hanya di kita ya, itu di Harvard, di Harvard Medical School ya, itu di Universitas Kedokteran itu yang di Amerika, itu juga keluarin juga bahwa masing-masing tanaman itu tuh ada fungsinya. Ada fungsinya, ya. Jadi kan sebetulnya ya Dok ya, secara regulasi pun dan diakuinya begitu hebatnya sumber-sumber alam di Indonesia, bahkan sudah dibukukan juga itu kan di Kemenkes. Nah, masyarakat mungkin belum banyak tahu itu Dok. Jadi karena kebanyakan masyarakat gini, seledri aja nih, cuman tinggal di jus udah selesai di situ gitu. Coba hal itu bisa dijadikan suatu hal yang konsisten ya Dok ya, sebagai pola yang sehat, misalnya daripada minuman yang berperwarna, berpemanis buatan seperti itu kan lebih baik sumber dari alam kan, yang memang langsung fresh diminum. Nah, cuman kan sekarang yang terjadi nih, kesulitan mungkin ya, sebagian masyarakat awam kan tidak mengetahui ya Dok ya, bahwa dari berbagai macam sumber, misalnya apakah seledri disatukan dengan pare akan menimbulkan suatu zat, bahkan
membentuk zat antioksidan kah, atau bahkan menimbulkan karsinogenik. Nah, hal ini nih dok, yang tidak dipahami banyak juga. Jadi artinya kadang herbal ini kalau tidak difungsikan dan diformulakan secara tepat, jadi miss mungkin ya dok, ya makanya itu kadang kurang bisa divalidasi ya mungkin ya dok ya keilmuannya. Kalau secara kelembagaan tadi kan pemerintahan juga Kemenkes dalam hal ini di Indonesia, pemerintahnya sudah memonitor itu dan membukukan itu dok. Iya kan, di buku formularium herbalnya itu gitu. Udah diakui dong. Udah diakui. Artinya dok, jadi kalau begitu Dr. Stephen sendiri setuju dong dengan adanya pengobatan herbal atau natural dari sumber obat-obatan yang 10% itu dok, cara penanggulangan penyakit. Bisa dikatakan setuju dong? Jadi setuju banget. Jadi itu yang saya cari nih dok. Bu Fania. Kalau kita bisa tanpa obat, jadi lewat makanan gitu itu lebih bagus gitu. Dari saya kuliah gitu ya, misalnya kita nih ada penyakit kencing manis ya, atau darah tinggi gitu. Selama dianya itu belum sampai yang membahayakan jiwanya ya. Jadi misalnya tekanan darah nih gitu ya, tekanan darah itu tuh orangnya tuh masih bisa datang ke klinik atau ke rumah sakit, terus duduk, terus kita tanya, Pak, Bu, ini gejalanya apa? Wah, dok, ini saya ngerasanya pusing-pusing gitu. Nah, terus ada gejala nggak yang kira-kira mulai ke arah stroke? Oh, tidak dok, ini gejalanya itu ya kita sambil tunjuk kan kita tahu, oh ini gejalanya masih awal-awal. Habis itu kan kita ngambil data ya, oh tekanan darahnya si bapak atau ibu ini cuma 140/90, jadi belum sampai hipertensi step 2 atau krisis hipertensi. Nah, itu pun sebenarnya tidak usah pakai obat ya. Itu kita cuman membetulkan pola hidupnya. Nah, habis itu membina, memberitahu dia apa yang mesti dilakukan, terus apa yang mesti dibenarkan. Terus dia datang lagi ke kita, kita tes ulang. Nah, begitu yang kedua datang ke kita, dia udah berkurang, itu udah dia tinggal dijaga aja pola hidupnya. Nah, dengan artian gini dong dok, sorry dok, misalnya ada pasien datang nih ke dokter, ya kan, ke dokter Stephen, keluhannya hipertensi nih dok, darah tinggi, karena sudah cek darah bla bla. Nah, peran aktif yang pertama langsung dilakukan oleh dokter Stephen, baik tadi Dr. Stephen kan sudah ngena tuh tadi tentang edukasi obat herbal atau natural yang bisa diberikan. Bahkan Dr. Stephen pun bisa mengeluarkan resep-resep yang bersifat farmakologis tersebut, iya kan? Nah, apakah hal yang akan dilakukan tahapan pertamanya? Oh iya Bu, langsung aja nih minum obat hipertensinya ini. Oh enggak begitu. Nah, gimana tuh dok? Ya, jadi sebenarnya kalau di Fakultas Kedokteran ya, itu kebetulan saya alumni dari UI. Jadi sebenarnya itu sama guru-guru kami itu diajarkan gitu. Jadi kalau bisa tanpa obat, itu kamu jangan kasih obat. Betul. Tuh. Nah, kalau bisa pakai obat itu minimalis gitu. Karena kamu kalau masukin obat itu kamu mesti tahu loh efek sampingnya apa. Terus ada rebound fenomena nggak gitu ya. Jadi jangan sampai begitu obatnya di stop nih, teman-teman kalau di darah tinggi ya. Itu kita misalnya langsung kasih captopril atau misalnya nifedipin atau misalnya furosemid gitu. Nah, begitu kita stop tuh, tadi pasiennya misalnya tensinya 140/90, kasihlah captopril. Nah, tensi turun nih 120/80. Nah, habis itu kita tiba-tiba stop deh. Captoprilnya itu kita jangan makan. Itu tensinya tuh langsung loncat tuh. Nah, begitu loncat tuh langsung ke angka 150. Nah, jadi itu kadang-kadang tuh kita mesti memahami itu. Nah, betul. Jadi kalau bisa tanpa obat itu lebih bagus. Itu seninya orang hidup kan di situ ya, seninya kedokteran kan di situ. Jadi pesan bijaknya kepada pasien, kalau ada pasien datang yang ke kita dok, baik konsul maupun sistem pengobatan, jangan marah ya dok ya kalau gak langsung kasih obat ya harusnya ya. Iya, nah cuman kan kadang ada pasien gini dok, oh saya kesana gak dikasih apa-apa ya. Betul, nah ini memang malah jadi pusing nih polemik kayak gitu. Mesti memperbaiki pola pikir gitu ya. Jadi zaman sekarang memang susahnya itu kan kadang-kadang pengen serba cepat ya. Jadi kayak ada sering kali contoh misalnya ibu anaknya sakit gitu ya. Jadi padahal kalau anaknya sakit
itu dia misalnya demamnya masih sedikit. Nah, di antara terus 37 gitu, 38. Jadi itu sebenarnya itu ada suatu proses di badan. Itu sebenarnya itu si antibodi itu tuh lagi mau ngelawan kumannya. Iya, Jadi diciptain lah demam gitu ya. Iya. Jadi demam itu kan sebenarnya ada suatu proses untuk membuat si kumannya itu mati. Iya. Nah, terus si antibodinya itu tuh bisa nyerang kuman yang di dalam badan. Nah, jadi biarkan aja dulu ya, Dok ya. betul. Jadi ada satu waktu Dengan memang pengawasan tentu benar. membiarkan Nah, ya, betul. cuman sekarang ini nih memang masyarakat mungkin ya dari kita ya saya juga sama-sama belajar gitu ya. Jadi maunya itu tuh serba instan dan kita tuh nggak berani untuk menderita. Kan pengennya nyaman semua gitu kan. Nah, jadi dari segi pasiennya, Dok, ini saya pengennya cepat gitu. Jadi saya besok mau ke Singapura, ini udahlah, ini penyakit batuk ini mau cepat gitu ya. Akhirnya pakai antibiotik yang tingkat tinggi. Iya. Nah, jadi diatur pasien dong, Dok. Nah, itu dia. Jadi pasiennya udah mulai yang seperti ini. Nah, kayak kalau kita kan pasti kan jelasin, Pak, kalau mau pakai antibiotik ya pakai yang paling rendah dulu. Jadi amoxicillin gitu kan. Itu kan dia tingkatannya rendah, terus masih aman. Nanti dari antibodi Bapak kan membantu. Kadang-kadang kan pasiennya kan juga mau, Dok, yang cepet aja deh gitu kan. Nah, itu memang kalau saya pribadi itu memang serba salah. Nah, kita udah jelasin, dianya tetap memaksa, apalagi dia bilang, Dok, saya asuransinya ini sayang nih, nggak dipakai. Jadi gitu harga antibiotik 1 gramnya dia dibandingin harga emas, itu lebih mahal harga antibiotik 1 gramnya dia. Itu saya udah pernah tuh ketemu pasien itu. Cita-cita nyata, melayani dengan hati terus berinovasi bersama Kanidi Group, kita raih prestasi.